Hai Sobi, selamat datang kembali di channel YouTube kami, Trends Auto. Kali ini kami akan membawakan 6 buah mobil city car terbaik menurut Trends Auto untuk Sobi miliki atau Sobi beli di tahun 2021. Dan yang pasti terus support kami dengan share video ini dan juga like dan subscribe dan juga nyalakan loncengnya Sobi biar selalu tahu video terbaru dari kami. Nah, berikut ini adalah nominasi city car yang menjadi pilihan kami. Dari Honda itu mengirimkan dua wakil, yaitu Honda Jazz dan Honda Brio. Dari Toyota juga ada dua wakil, yaitu Toyota Agya dan Toyota Yaris. Kemudian dua sisanya adalah Daihatsu Sirion dan Suzuki Baleno. Dan di peringkat ke-6 sampai dengan peringkat satunya adalah Oke, di peringkat ke-6 untuk LCGC yang worth it menurut Trends Auto buat Sobi adalah Daihatsu Sirion generasi 3. Nah, Daihatsu Sirion ini yang tahun ini launching Sobi, dan itu sudah sangat besar perubahannya. Lihat saja dari yang generasi 2 sporty seperti ini, sekarang sudah berubah menjadi yang seperti ini nih. Berubah jauh ya, dari desainnya sudah compact, lebih modern juga. Dan kemudian kalau dari yang baru, itu headlampnya sudah bisa diatur, bahkan ketinggiannya, jadi levelingnya bisa diatur, lebih keren. Interior juga sangat berubah ya. Yang bisa terlihat apa? Sudah keyless entry. Ya, nah, karena keyless entry, jadi sekarang yang baru sudah punya engine start stop. Nah, keren banget, yang dulu masih colok-colok. Dan yang untuk tengah juga sudah ada layar D untuk membantu Sobi mengatur audionya juga. Bahkan itu sudah bisa untuk kamera mundur. Nah, jadi keunggulan yang terbaru juga adalah kamera mundur di generasi yang ketiga ini. Untuk AC yang baru juga sudah digital sekarang pengaturannya, kalau yang lama itu masih yang kompor-kompor gitu Sobi. Sebagai catatan tambahan bahwa Sirion ini nggak termasuk ke entry car level, lebih ke mid car level ya. Jadi karena memang dari harga sama performanya ini nggak cocok kalau kita bilang entry car level. Cuman ya konsumsi BBM-nya itu ternyata iritnya mirip kayak LCGC, jadi keren banget Sobi. Nah, inilah peringkat ke-6 Daihatsu Sirion generasi ketiga. di peringkat kelima kami memilih Suzuki Baleno. Ya, ini adalah sebuah mobil yang masih worth it untuk Sobi miliki. Baleno di tahun 2020 ini memang bukanlah sebuah top of mind city car. Padahal zaman dulu Baleno punya sejarah yang cukup menjanjikan ketika dia masih sebuah mobil sedan. Sejak 2015, Baleno memotong buntutnya sehingga menjadi sebuah hatchback. Untuk akomodasinya, Baleno hatchback ini terasa lebih lega dibandingkan dengan para kompetitornya. Bahkan lebih lega juga dibandingkan dengan si Baleno ini sendiri ketika dia masih sebuah sedan. Untuk masalah desain, eksterior Baleno ini memang tidak terlalu spesial atau cenderung biasa-biasa saja menurut kami. Namun hal ini bisa dibayarkan dengan keberanian si Baleno dalam membuat desain di bagian interiornya. Yang mana desain interior ini berubah total daripada generasi sebelumnya yang masih sedan. Untuk fitur juga sudah cukup lengkap. AC-nya juga sudah diberikan AC yang climate control. Ada steering switch dan juga start stop engine button. Harganya yang berada di rentang 233 juta sampai dengan 245 juta masih layak untuk dipertimbangkan oleh Sobi sekalian. Tenaganya memang tidak cukup mengesankan secara di atas kertas. Hanya dibekali dengan tenaga 91 horsepower dan torsi 130 Nm. Namun semua itu terbayarkan dengan konsumsi bahan bakarnya, di mana Baleno ini mencatatkan konsumsi 1:14 km untuk dalam kota. Dan jika dibawa keluar kota, ini lebih luar biasa lagi, 1:20. Ya, memang performa mesin dan konsumsi bahan bakar ini selalu menjadi magnet bagi Sobi dalam menentukan city car-nya mau pilih apa ya. Oke, untuk peringkat keempat ya, untuk city car yang worth it untuk Sobi miliki yaitu Toyota New Agya. Bahkan kami memilih mobil ini dibandingkan kembarannya Daihatsu Ayla. Kenapa sih gitu ya? Karena memang pro kontra pasti, ada yang pendukung Ayla, ada yang pendukung Agya. Tapi kami tetap memilih Agya karena beberapa keunggulan yang dimiliki. Walaupun ada juga keunggulan yang dimiliki Ayla, bahkan tidak dimiliki di Agya. Contohnya apa? Kamera mundur. Itu cuma ada di Ayla, sayang banget di Agya nggak ada. Tapi kita jelasin kenapa akhirnya kita memilih Agya. Pertama, dari sisi engine start stop itu hanya Agya yang punya.
ya. Kemudian headrest yang lebih banyak juga ada di Agya saja. Kemudian juga ada Isofix, itu juga hanya ada di Agya. Dan juga kemudian performa mesinnya ataupun mesinnya yang tidak tanggung-tanggung menggunakan juga VVTi pada Agya. Sedangkan di Ayla masih ada opsi yang bahkan belum pakai VVTi juga. Sayang banget tampilannya Agya yang menurut kami Trans Auto itu lebih keren dibandingkan Ayla. Walaupun ya Sobi juga harus tahu untuk memilih Agya dan Ayla berarti harus merogoh kocek lebih banyak untuk si Agya. Untuk harganya saja mulai dari 160 jutaan sampai 170 jutaan untuk di Agya. Jadi itu yang mesti dipikirin juga. Tapi untuk harga segitu dan fitur yang didapat kami rasa layak kok untuk Toyota New Agya ini. Kemudian juga yang membuat Agya lebih kuat nilainya yaitu adalah yang pasti brandnya, ya, dimana brandnya ini yang menaungi cukup besar, walaupun Daihatsu juga nggak kecil-kecil banget kok, itu juga besar. Namun karena brand yang besar ini juga akhirnya tempat servisnya jauh lebih banyak Toyota dibandingkan Daihatsu, jadi lebih mudah bagi pengguna Toyota untuk bisa servis ataupun ke bengkel. Nah, bagi yang beli Ayla dan merasa nggak setuju, boleh komen di bawah ini, nggak masalah, semuanya free untuk komen. Itu untuk kenapa kita memilih Agya di posisi keempat. Oke, mobil yang menempati posisi 3 adalah Toyota Yaris. Dan Yaris ini adalah rival abadi dari Honda Jazz selama 14 tahun. Bayangkan waktu yang sangat panjang untuk bersiteru. Dan kadang-kadang ya Jazz di depan atau kadang-kadang Yaris yang menang. Kali ini ya kita tahu siapa pemenangnya karena Yaris berada di posisi 3. Nah, alasannya tersendiri kenapa Yaris itu berada di posisi 3. Yang mungkin paling memberatkan, ya satu, harganya sekarang menembus 300 juta. Namun, fitur-fitur yang diberikan tambahannya mungkin belum cukup worth it ya untuk berada di angka 300 juta. Walaupun begitu, fitur keselamatan dari Toyota Yaris ini sangat-sangat menjanjikan. Bayangkan, airbags-nya di TRD itu ada 7. Sedangkan rivalnya hanya punya 2. Berbicara soal tenaga, mungkin Yaris masih kalah sedikit di atas kertas, dengan hanya 104 horsepower dan 145 Nm. Tapi, untuk masalah keiritan, Yaris ini juara juga loh. Untuk dalam kota, Yaris ini bisa mencatatkan 1:13. Dan luar kotanya bisa mencapai 1:19. Gile. Memang cocok lah sebagai city car, karena irit. Tapi performanya juga sebenarnya nggak malu-maluin sih. Karena saya pernah ngeliat Yaris yang nembus 180 ke atas tuh waktu di jalan tol. Mungkin bisa lebih. Dan mungkin alasan juga kenapa kami menaruh Yaris ini di posisi 3. Mungkin karena desain Yaris yang ya bisa dibilang tidak bisa memanjakan mata semua orang ya. Balik lagi, soal desain itu terserah Sobi. Di nomor 2, kami memilih Honda Brio sebagai pilihan kami. Sebuah mobil yang terkenal identik dengan playboy di kalangan anak muda. Mobil ini kami pilih karena memiliki desain yang sangat sporty dan stylish dibandingkan dengan para kompetitornya. Sehingga mobil ini sangat cocok untuk menguatkan kesan jiwa muda dan gaul tentunya untuk para penggunanya. Honda Brio memiliki mesin 1200 cc dengan tenaga yang bisa dihasilkan maksimal sebesar 89 horsepower dan torsinya bisa mencapai 110 Nm. Fitur keamanan pada mobil ini juga terbilang mumpuni loh Sobi. Sudah dilengkapi dengan dual SRS airbag, juga teknologi G-Force Control dan ACE yang berfungsi untuk meredam dan melindungi kabin pada saat terjadi benturan atau tabrakan. Tidak lupa Brio juga melengkapi mobilnya dengan fasilitas entertainment yang sudah cukup canggih. Adanya head unit double din, MP3, USB, CD, dan radio tentunya. Untuk konsumsi bahan bakarnya, Brio juga mencatatkan angka yang cukup luar biasa menurut kami. Ya, konsumsi bahan bakarnya bisa mencapai 1:20. Tapi mobil ini juga tidak terlepas dari yang namanya kekurangan ya Sobi. Terutama untuk bagian bagasinya, itu menurut kami sangat sempit sekali. Tidak bisa menyimpan barang banyak-banyak, jadi hanya bisa menyimpan sedikit saja barang. Ditambah lagi, baris kedua itu kursinya menurut kami kurang cocok untuk penumpang dewasa, apalagi yang memiliki tinggi di atas 170 cm.
itu pasti tidak akan nyaman jika harus duduk di baris kedua dari mobil itu. Kualitas material interiornya juga terkesan sangat sederhana. Harga OTR mobil ini berkisar dari mulai 148 juta sampai dengan 202 juta rupiah. Oke, siapakah peringkat pertamanya? Kita lihat. Sampai di nomor 1, mobil yang ada di nomor 1 ini adalah, Sobi juga sudah tahu, ini adalah Honda Jazz. Sebuah city car yang memang best secara overall bagi Trans Auto. Baik dari desain, dari fitur, dari performance, semuanya. Menurut kami ini best overall city car. Jazz ini memang merupakan city car yang paling stylish sih, menurut kami ya. Balik lagi soal desain, itu selera masing-masing. Tapi menurut kami, Jazz memiliki bahasa desain yang gimana ya, cukup top of mind. Saat kita membicarakan city car, kita akan teringat Honda Jazz. Baik eksterior maupun interiornya, itu nuansanya modern, gaul, stylish, dan berjiwa muda. Harganya memang cukup tinggi, 250 sampai 292 juta. Tapi ya fiturnya pun menurut kami masih cukup sebanding untuk harga yang diberikan. Smart Key Entry, audionya sudah touchscreen, kualitas suara di dalamnya pun sudah cukup baik walaupun standar. Dan berbicara soal fitur keselamatan, memang airbags-nya hanya 2. Jadi standarnya itu sudah internasional. Ada side impact beam, pedestrian protection, dan ini struktur rangkanya itu sudah ACE plus teknologi G-Con. Teknologi ini membuat kalau misalnya ada benturan, itu akan tersalurkan dengan baik ke area-area yang lainnya. Dan bisa meredamnya juga. Jadi cukup nyaman sih, walaupun airbag-nya balik lagi, hanya 2. Performanya juga bisa dibilang mobil ini sangat baik. Jadi pada saat kami mengetes berkendaranya, ini sangat lincah, fun to drive, dan sangat presisi gitu. Untuk sebuah city car ini sangat-sangat menyenangkan untuk dibawa tiap hari. Walaupun secara kertas performanya itu hanya beda-beda sedikit ya sama Yaris. 118 horsepower dengan 145 Nm. Jadi ya memang bedanya tipis. Untuk masalah konsumsi bahan bakar, memang Jazz ini bukan yang teririt. Karena mencatatkan 1:9 untuk dalam kota dan 1:13,5 untuk luar kotanya. Jadi memang agak-agak bisa dibilang boros. Tapi kita akan segera melupakan keborosan itu saat kita berada di balik setir dan menekan pedal gasnya. Jadi balik lagi pilihannya. Apakah Sobi cari yang irit, city car yang irit, atau city car yang memiliki performa tinggi? Sekian video dari kami, nantikan kita akan bikin yang versi low MPV mana yang paling worth it menurut Trans Auto. Jadi makanya jangan lupa untuk lonceng ke yang lain dan subscribe video kami biar bisa langsung tahu, oh sudah muncul videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya.